Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu statistika tentang penyajian data. Bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi? Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa kompetensi dasar dalam materi ini, yaitu yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, memahami konsep statistika, dan yang kedua, menyajikan data dengan menggunakan berbagai bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian memahami materi dan berdiskusi, diharapkan agar kalian mampu yang pertama, memahami konsep statistika, dan yang kedua, kalian mampu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, pada materi hari ini, kita akan membahas beberapa hal penting, yaitu yang pertama, pengertian atau konsep dasar dari statistika itu sendiri, yang kedua tentang penyajian data, dan yang ketiga tentang bagaimana langkah-langkah menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita mulai, siapa di sini yang pernah melihat berita di televisi atau media sosial yang menyajikan beberapa informasi data, seperti jumlah persentase pemilih dalam pemilu, kasus COVID-19, ataupun jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun? Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian cara mereka menyajikan informasi statistik tersebut? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab ketika kita sudah mempelajari tentang statistika. Karena dalam belajar statistika, kalian akan bisa lebih memahami dan mengecek apakah data yang kalian lihat itu benar. Kemudian kalian juga bisa menyimpulkan informasi yang ada dalam data tersebut. Statistika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita dalam merencanakan, mengumpulkan, mengolah data, menganalisis, lalu menginterpretasikan data hingga pengambilan kesimpulan dari suatu data. Statistika ini akan membantu kita untuk memahami dan menarik kesimpulan dari data yang kita miliki, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Nah, dalam mempelajari statistika, kita akan belajar tentang bagaimana cara dalam menyajikan data. Nah, penyajian data itu sendiri merupakan kegiatan kita dalam menyusun atau menampilkan data dalam bentuk tertentu dengan tujuan agar data yang kita miliki itu lebih mudah untuk dipahami, dianalisis, dan diinterpretasikan. Dan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang penyajian data berkelompok. Nah, cara dalam penyajian data sendiri dibagi menjadi 4, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian penyajian data dalam bentuk grafik histogram, grafik poligon frekuensi, dan yang terakhir ada grafik OGIF. Adapun khusus untuk pertemuan hari ini, kita hanya akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di SMP, kalian sudah mempelajari terlebih dahulu tentang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal atau data yang relatif sedikit. Nah, ayo perhatikan contoh berikut. Nah, dari contoh tersebut, diberikan data tentang jumlah buku yang dibaca oleh siswa dalam 1 bulan. Dan kita diminta untuk sajikan data tersebut dalam distribusi frekuensi untuk data tunggal. Nah, sekarang sebelum kita lanjut dalam pembahasan, coba kalian selesaikan terlebih dahulu contoh tersebut secara individu. Oke, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, jika data tersebut kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal,
maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Di mana untuk kolom pertama itu berisi tentang data-data banyak buku yang dibaca, dan di kolom kedua berisi tentang frekuensi atau jumlah siswa yang membaca buku tersebut. Nah, seperti contoh, dalam 1 bulan 5 buku itu bisa dibaca oleh 2 orang siswa, kemudian 6 buku dibaca oleh 5 orang siswa, dan begitu pun seterusnya sampai semua data berada dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu bagaimana jika data yang kita olah itu dalam jumlah yang besar, seperti jumlah datanya 40, 50, 70, ataupun 100 lebih? Nah, jika ukuran data kita itu cukup besar, atau lebih dari 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, tabel distribusi data berkelompok sendiri biasanya digunakan untuk menyusun data yang lebih besar dengan mengelompokkan ke dalam interval-interval yang sama panjang. Adapun langkah-langkah menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, yang pertama adalah kita tentukan dulu jangkauan dari data tersebut, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian langkah kedua, kita menentukan banyaknya kelas interval. Selanjutnya menentukan panjang kelas interval. Kemudian kita juga menentukan batas kelas interval atau batas bawah dan batas atas kelas. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan frekuensi-frekuensi dari tiap kelas. Kemudian untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari perhatikan contoh soal berikut ini, di mana kita akan menyajikan data ujian matematika dari 36 siswa dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, jika kita ingin menyajikan data dalam distribusi frekuensi berkelompok, terlebih dahulu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Setelah itu, kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu menentukan jangkauan data dengan mengurangkan data terbesar dengan data terkecil, di mana data terbesarnya adalah 82 dan data terkecilnya adalah 50. Kita kurangkan, hasilnya adalah 32. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan banyaknya kelas interval dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kita ketahui banyaknya data atau N-nya adalah 36, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus menghasilkan 1 tambah 3,3 log 36. Kita cari berapa log 36, lalu kalikan dengan 3,3, dan terakhir tambahkan dengan 1. Didapat hasil akhir 6,28, dan kita harus bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi, nanti data tersebut akan disajikan dalam 7 kelas interval. Langkah selanjutnya yaitu tentukan panjang kelas interval dengan rumus jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas. Kita sudah ketahui jangkauan datanya adalah 32 dengan banyak kelas 7. Kemudian dibagi, didapat hasilnya adalah 4,57, dan juga kita bulatkan ke atas menjadi 5. Jadi panjang kelas dari data tersebut adalah 5. Setelah kita menentukan semua nilai-nilai tersebut, sekarang mari kita sajikan data dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok.
Nah, tabel distribusi frekuensi data berkelompok itu terdiri dari 2 kolom yang berisi kelas interval dan frekuensi. Mari kita lihat. Karena kita mendapat banyak kelasnya adalah 7, maka data tersebut akan kita sajikan dalam 7 interval-interval kelas. Dan kemudian data tersebut akan kita sajikan dengan panjang kelasnya adalah 5. Dan nilai untuk kelas pertama dimulai dari data yang terkecil, yaitu 50. Kemudian dihitung dari data 50 sampai 5 interval panjangnya, yaitu 50, 51, 52, 53, dan 54. Berarti untuk kelas yang pertama diisi oleh data 50 sampai 54. Begitupun dengan kelas yang kedua, diisi dengan satu angka lebih besar dari angka terakhir kelas pertama, yaitu dimulai dari 55. Dan kita hitung lagi sampai panjangnya 5 interval, berarti dimulai dari 55, 56, 57, 58, dan 59. Maka dari itu, kelas kedua ini akan diisi oleh nilai 55 sampai 59. Dan hal tersebut dilakukan sampai pada kelas-kelas yang terakhir. Nah, setelah semua data yang kita miliki itu terisi dalam 7 interval kelas-kelas, selanjutnya kita akan menentukan frekuensi-frekuensi dari tiap-tiap kelas interval. Nah, untuk kelas yang pertama, caranya adalah kita cari berapa banyak data yang muncul mulai dari data 50 sampai 54, dan didapat ada 11 data. Kemudian begitupun untuk interval yang kedua, hitung berapa data yang ada mulai dari 55 sampai 59, dan didapat ada 2 data. Dan lakukan hal yang sama untuk menentukan frekuensi untuk kelas-kelas berikutnya sampai pada kelas terakhir. Nah, jika semua data yang kita punya sudah masuk dalam tabel distribusi frekuensi, maka tabel yang kita buat sudah selesai. Nah, setelah mengamati materi yang ada, untuk lebih memahami bagaimana menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok, silahkan berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang akan dibagikan nanti. Kalian punya waktu 35 menit untuk menyelesaikannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan pastikan setiap anggota terlibat aktif dalam diskusi, karena di akhir kita akan masuk pada sesi presentasi. Selamat berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Oke, baik. Setelah menyelesaikan LKPD, sekarang kita akan masuk ke tahap presentasi hasil diskusi kalian. Saya akan mengacak kelompok yang akan tampil terlebih dahulu, dan kemudian mengacak nomor siswa dalam kelompok tersebut yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mari kita mulai. Untuk soal nomor 1, kelompok pertama yang akan tampil adalah kelompok 6. Selamat untuk kelompok 6, dan anggota dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya adalah
siswa dengan nomor 3. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kelompok yang akan tampil adalah selamat untuk kelompok 3. Dan anggota dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini adalah siswa dengan nomor urut 1. Nah, dan yang terakhir, untuk soal nomor 3, kelompok yang akan tampil adalah kelompok 1. Dan anggota dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi untuk soal terakhir kita hari ini adalah siswa dengan nomor 4. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk grafik histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Jadi, pastikan kalian sudah memahami materi hari ini agar bisa lebih mudah mengikuti pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.